ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, dari kata management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follett, manajemen dapat diartikan lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky Griffin, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran goals secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan menurut James C. Van Hort, sebagaimana dikutip oleh Kashmir, adalah sebagai aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan, pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Kedua, manajemen keuangan sering didefinisikan sebagai cara perencanaan, penganggaran, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana atau uang bagi sebuah lembaga atau perusahaan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana bagi suatu perusahaan. Keuangan Islam adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang disebut syariah. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan definisi di atas dapat diuraikan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam, prinsip syariah. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Konsep ekonomi Islam merupakan suatu sistem yang kompleks dan bersifat dinamis. Berbagai faktor yang membentuk ekonomi yang Islam dan dinamika organisasi di dalamnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Berdasarkan dinamika modern mengenai masyarakat Islam berdasarkan atas kepedulian, simpati, keadilan sosial, kebebasan, demokrasi, dan persamaan. Sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang didasari oleh hukum dan nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia sebagai subjeknya, yang kedua yaitu barang ekonomi sebagai objeknya, yang ketiga adalah alat kelembagaan berupa hukum dan nilai Islam yang mengatur dan menjalin kedua unsur di atas dalam kegiatan ekonomi. Sebagai sebuah subjek yang multidisiplin, ekonomi Islam telah dikembangkan secara bertahap oleh peneliti, akademisi, pengamat ekonomi, ahli hukum, sejarawan, dan ahli ilmu sosial, politik, dan filsuf moral. Berbagai ilmuwan dari berbagai latar belakang keilmuan terlibat dalam pengembangan ekonomi Islam ini. Para akademisi menggunakan berbagai disiplin ilmu dan tidak hanya berfokus kepada ekonomi semata, tetapi dalam merumuskan ekonomi ini, akademisi mempertimbangkan interaksi yang cukup panjang dan lintas waktu antara moral, intelektual, sosial, demografi, dan politik, yang mana membangun manusia seutuhnya sebagai produk akhirnya. Tak satupun di antara mereka yang mampu membuat kontribusi yang berarti tanpa dukungan dari disiplin ilmu yang lainnya. Kenapa hampir semua cabang ilmu pengetahuan modern mengakui kontribusi dari berbagai ilmuwan muslim dan peradaban Islam yang sering disebut dengan abad pertengahan terhadap berbagai macam ilmu kecuali ilmu ekonomi dan keuangan. Ilmu ekonomi dan keuangan sepertinya tidak mengenal kontribusi peradaban Islam di bidang ini, sehingga tidak mengherankan bila Schumpeter, seorang penulis sejarah pemikiran ekonomi, benar-benar mengabaikan sejarah panjang kesuksesan ekonomi di era peradaban keemasan Islam. Peradaban keemasan Islam adalah suatu masa mengherankan bila Schumpeter, seorang penulis sejarah pemikiran ekonomi, benar-benar mengabaikan sejarah panjang kesuksesan ekonomi di era peradaban keemasan Islam. Peradaban keemasan Islam adalah suatu masa di mana tidak ada kemiskinan, di semua kebutuhan dasar setiap orang terpenuhi dengan baik. Pada saat itu tidak satupun orang dianggap cukup miskin untuk menerima sedekah. Pada saat zaman keemasan tersebut tidak ada bukti adanya krisis ekonomi dan keuangan di kurun waktu yang sangat panjang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang filsuf aman dahulu tidak hanya mengerti di satu bidang, tetapi biasanya menguasai bidang-bidang lainnya. Yashin Ashid menyatakan bahwa pengabaian kontribusi Ibnu Khaldun
di bidang ekonomi dan sosial merupakan salah satu motif untuk tidak menghargai dan mengecilkan kontribusi peradaban dan dunia muslim dalam menghidupkan peradaban di era mengabaikan pentingnya peradaban Arab dalam era ekonomi. Jadinya sistem ekonomi Islam ini ada untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat atau masyarakat. Selain itu juga guna memberi rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan serta mampu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku ekonomi. Oleh karena itu, ahli ekonomi yang memiliki pandangan ke depan bahwa yang terinspirasi oleh pengalaman pada saat zaman keemasan Islam tersebut, apalagi ratusan tahun hidup di era kapitalis, memperlihatkan kita bahwa dunia tidak juga menjadi tempat yang lebih baik tapi malah lebih buruk. Oleh karena itu, banyak ahli ekonomi yang mempelajari cara berekonomi di zaman keemasan dan menyelidiki sistem kelembagaan pada saat itu. Ketersediaan infrastruktur mendasar termasuk kecukupan kebutuhan masyarakat, hukum individu, sistem proses, produk, barang, dan jasa, serta integrasi ke semua aktivitas baik yang berisiko ataupun tidak yang diikuti oleh pengawasan yang cukup merupakan faktor-faktor penting bagi seluruh atau sebuah negara. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata serta perlindungan bagi yang miskin merupakan hal yang mendasar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfai Kusairi, yang terakhir 165. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ekonomi Islam pada masa keemasan dan unsur-unsur pada sistem ekonomi Islam. Jika dilihat dari sejarah, pada masa keemasan Islam terdahulu, yaitu pada periode antara Rasulullah SAW saat mendirikan komunitas Islam di Madinah dan kematian Imam Ali, Khalifah keempat, merupakan era ideal bagi umat Islam di mana nilai-nilai Islam mampu diimplementasikan dan tercermin pada setiap aspek perilaku umat dan interaksi antar umat pada periode tersebut. Pada periode ini, praktek keagamaan setiap umat merupakan bagian yang berintegrasi dengan baik dalam sebuah sistem Islam yang berhubungan dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang bercirikan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam membentuk dan mengkoordinasikan setiap aspek dari kehidupan seorang manusia, baik sisi individu maupun masyarakat, material maupun spiritual, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kehidupan ekonomi Islam yang ideal sangat komprehensif, tersirat dalam setiap aspek kehidupan yang tak terpisahkan satu sama lain. Tapi sayangnya, pemecahan dan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama dalam kehidupan individu, terutama pada umat muslim, mulai terjadi secara holistik tidak lama setelah kematian Khalifah keempat. Saat itu terjadi fenomena yang membatasi permasalahan agama hanya ke dalam ranah kehidupan pribadi dan memisahkan agama dengan permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penghancuran masyarakat Islam yang ideal di masa keemasan Islam telah dimulai pada tahun 661. Dalam sejarah tersebut, terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu bagaimana dengan cara pemisahan atau pemecahan sistem secara holistik dapat menciptakan kekacauan dalam suatu sistem, begitu juga dengan Islam sebagai sebuah sistem. Pendikotomian kehidupan dunia dan agama, salah satunya yang membuat konsep Islam tidak dapat secara komprehensif berperan penting dalam ruang-ruang kehidupan muslim. Jadi, sistem ekonomi Islam ini ada untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat atau masyarakat. Selain itu, juga guna memberi rasa adil, kebersamaan, kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku ekonomi. Oleh karena itu, banyak para ahli ekonomi mempelajari cara berekonomi di zaman keemasan dan menyelidiki sistem kelembagaan pada saat itu. Unsur-unsur pada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi syariah terdiri dari beberapa unsur, yaitu 1. Manusia sebagai subjek, di mana manusia sebagai pelaku dalam melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu barang dan jasa ekonomi sebagai objek, di mana barang dan jasa sebagai benda yang diperjualbelikan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu alat kelembagaan berupa hukum dan nilai Islam yang mengatur dan menjalin kedua unsur di atas dalam kegiatan ekonomi. Jadi hukum dan nilai Islam
Ini sebagai aturan-aturan yang harus ditaati dalam melakukan aktivitas atau kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Apridia, NIM terakhir 48, akan menjelaskan konsep manajemen keuangan dan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Secara umum, pemikiran dan keilmuan dalam ilmu manajemen yang telah dijalankan beratus-ratus tahun oleh para ilmuwan di dunia ini merupakan hasil pemikiran panjang dan komprehensif yang patut diapresiasi. Telah banyak hasil pemikiran para ahli dan pelaku manajemen yang telah membuahkan banyak hasil selama ini dan menjadi dasar perkembangannya keilmuan manajemen sampai saat ini. Ada pertanyaan yang muncul, apakah perlu adanya cabang keilmuan manajemen yang islami? Apakah perbedaan antara manajemen konvensional dengan manajemen islami? Said Qutb berkata, apapun ilmu itu bersifat universal dan rahmatan lil alamin. Kalau tidak melanggar aturan-aturan agama dalam hal ini, yaitu agama Islam. Begitu juga dengan manajemen, apakah menjadi rahmatan lil alamin atau tidak, kriteria kebermanfaatan bagi seluruh alam merupakan dasar apakah suatu ilmu tersebut perlu dipelajari dan dikembangkan, dan itu pun berlaku bagi pengelolaan atau manajemen keuangan. Tidak salah apabila Rasulullah SAW bersabda bahwa terdapat 3 hal yang terus mengalir mengikuti seorang umat walaupun mereka telah meninggal, yaitu doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah yang mengalir terus-menerus, yaitu termasuk ke dalam amal jariah. Atas dasar pemikiran tersebut, ilmu manajemen yang biasanya kita terima pun selama substansinya sesuai dan tidak melanggar ajaran Al-Quran dan hadis dapat dipelajari dan diambil sebesar-besarnya manfaat. Kalau kita menggunakan manajemen keuangan sebagai suatu rumpun ilmu baru yang berbeda dengan konvensional, ada beberapa hal dalam pengelolaan keuangan yang selama ini kita pelajari yang berbeda dengan manajemen keuangan Islami. Penerimaan dan pembayaran bunga atau interest atau riba merupakan pembeda dalam sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan konvensional yang memiliki banyak sekali konsekuensi terhadap transaksi keuangan dan juga struktur produk-produk perbankan syariah, pasar modal syariah, dan juga instrumen keuangan syariah lainnya. Dari filosofi dari suatu sistem keuangan Islam jauh lebih luas daripada sekedar pelarangan riba atau interest, tetapi juga merupakan interaksi berbagai macam faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sistem keuangan Islam juga menitik beratkan kepada etika bisnis, moral, perilaku sosial, dan dimensi keagamaan untuk memperkuat persamaan dan keadilan untuk masyarakat yang lebih baik secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridho atau dasar suka sama suka di antara dua pihak, sehingga salah satu pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Yang kedua, menegakkan prinsip keadilan baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan pembagian keuntungan. Yang ketiga, kasih sayang, tolong-menolong, dan persaudaraan universal. Yang keempat, dalam dunia perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba. Demikian juga komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan baik. Yang kelima, prinsip larangan riba serta perdagangan harus terhindar dari praktik spekulasi, goror, tadlis, dan maisir. Yang keenam, perdagangan juga tidak boleh melalaikan diri dari beribadah, sholat, dan zakat. Dapat disimpulkan bahwa suatu sistem keuangan ini Islam melarang riba, menentukan tingkat hasil di depan atau di awal transaksi, dan mengurangi instrumen keuangan berbasis hutang. Sebaliknya, sistem keuangan Islam ini menggusung keberanian untuk memulai konsep berbagai risiko, menggalakkan kewirausahaan, menekan perilaku spekulasi atau perjudian, dan mematuhi akad kontrak yang telah dibuat.
Sekian, terima kasih.